Saat kedatangan kita ke Polda Sumut ini apa gunanya, Bang? Kedatangan kita ke Polda Sumut ini sesuai dengan berita yang sudah viral di Kota Medan itu. Kita penuhi janji untuk melaporkan secara resmi ke Polda Sumut terkait adanya dugaan pemerasan terhadap klien saya Dinda Yuliana dan juga tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh jajaran Reskrim Polsek Percut Setuan. Seperti apa, Bang? Tidak profesional lagi. Tidak profesionalnya termasuk dalam penanganan perkara milik klien saya, di mana Desember 2020 klien saya ini beserta sekitar 44 korban itu sudah memberikan kuasa kepada klien saya ini untuk membuat laporan di Polrestabes Medan. Laporan itu dilayangkan di Polrestabes Medan tertanggal 28 Desember 2020. Kemudian di Agustus 2021, klien saya ini dilaporkan dengan perkara yang sama oleh salah satu korban yang sudah tertera namanya di dalam laporan polisi di Polrestabes, dilaporkan di Polsek Percut Setuan. Nah, kita mengikuti prosedur, diundang klarifikasi, kita hadir, kita lampirkan semua bukti-bukti kuasa yang sudah diberikan oleh si pelapor yang dipercut juga kita lampirkan. Kita minta agar perkara ini ditangguhkan dulu atau bagaimana lah, dia disatukan dengan perkara pokoknya yang di Polrestabes Medan. Kemudian di Oktober 2021 kita ada gelar perkara di Polrestabes Medan terkait laporan yang di Polsek Percut Setuan. Pada saat itu informasi yang kami dapat dari hasil notulen gelar itu adalah menunggu proses yang di Polrestabes Medan. Nah, kami tidak tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan di Polsek Percut Setuan itu. Tetapi pada tanggal 18 Januari 2022, klien saya ini dihubungi sama Kanit Reskrim yang sekarang ini itu Bambang. Dia mengajak ketemu, dikirim lokasi di salah satu kafe di Pancing namanya Cafe Kenjo. Pada saat itu klien saya didampingi sama anggota saya bernama Henry. Di situ disampaikan permintaan uang sebesar 10 juta. Nah, pada saat itu klien kita tidak mau memberikan uang. Setelah pulang dia chat 3.000 yang ada om begitu. Udah kamu penuhin aja. Nah, habis itu tiba-tiba di bulan Juni tanggal 20 kita dapat panggilan sudah sebagai tersangka. Kita hadiri sebagai tersangka, diperiksa sejak pukul 10.30 tanggal 28 Juni 2022, selesai 16.30 Juni tanggal 28 Juni pada hari itu juga klien kami ini pulangnya jam 12.30 tanggal 30 Juni 2022. Artinya lebih dari 1 kali 24 jam. Oke, Bang. Saat di Polsek Percut 2 hari, Bang, ya? Iya. Itu status kakak sebagai apa? Sebagai tersangka. Sebagai tersangka, tapi tidak ada penahanan. Karena yang kami tahu ya, kita kan sengaja jagain di situ. Pada saat itu penyidik mengajukan untuk tidak ditahan, tetapi tidak tahu apa yang terjadi dengan Kanit dan Kapolsek. Ya, kita tidak boleh pulang. Dibilang tidak bisa dibilang ada pengajuan. Kenapa? Penyidik langsung minta KTP suaminya. Kemudian mereka yang ketikin, mereka yang buatin, dia tinggal tanda tangan. Alasan penyidik melakukan seperti itu apa, Bang? Kurang tahu, Bang. Izin tanya ke penyidik. Tapi saya pada dasarnya tidak terima. Saya bilang, kalau memang penahanan, tahan. Ya kan? Tapi sejauh mana kamu bisa P21 di Kejaksaan atas perkara? Tindakan itu, Bang, yang kriminal itu. Cerita sedikit soal arisan Iya, online-nya. Ini seperti apa itu, Bang? Ini kita yang bingung ya. Saya sebagai lawyer, kita selalu mempelajari perkara itu dari A sampai Z. Jangan dari K sampai Z. Tinggal A-nya. Artinya semua harus dipelajari. Ya kan? Benar itu ada.
di Polres Statusnya, Bang? Perawan ada. Saat ini status kakak ini sebagai apa di sana, Bang? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Hanya sebagai terlapor aja. Setiap dia dipanggil, saya langsung masukin surat bahwa perkara ini ada berjalan di Polrestabes. Mungkin pertimbangan pimpinan-pimpinan tidak dijalankan perkara laporan di sana karena ada di Polrestabes. Nah, kenapa Polsek Percut Situan ini begitu getol ya? Begitu getol, begitu berkeinginan untuk mentersangkakan klien saya. Karena LP-nya udah ada di Polres. Karena LP-nya sudah ada di Polrestabes Medan. Dan itulah pokok masalahnya. Karena kan hukum di negara kita ini ada tentang Nebis Tuan ini agak lucu. Dan menjadi sebuah kisah yang tidak terlupakan di mata masyarakat. Nanti biar didalami lah sama... Oh, berarti bukti Propam, ya. dugaan percobaan pemerasan ada, tapi duit belum sampai ke Kanit. Intinya kalau kita ya, percobaan itu artinya mensreanya itu, niatnya itu sudah ada. Walaupun tidak terrealisasi, tapi percobaan itu sudah terjadi. Jumlahnya, Bang, berapa yang diminta, Bang? 10 juta. Bang, ini yang dilaporkan di sini siapa aja, Bang? Kita melaporkan Kanit Reskrim beserta jajarannya yang menangani perkara ini. Dinda sebagai utusan. Korban juga. Korban. Jadi saya korban total nilai kerugian itu di Polrestabes Medan itu senilai 1,4 miliar. Dari 1,4 miliar itu hanya sekitar 500 jutaan uang orang lain. Lainnya uang mereka, keluarga mereka itu semuanya. Jadi udah belum ada kayak kemarin itu yang di Percut katanya 4 kali keuntungan. Kalau Kak Dinda sendiri udah berapa kali keuntungan? Kalau saya ya Dengan setengah uang dari setengah itu. Jadi yang begini. 1,4. Lanjuti. Itu Propam juga akan memanggil, mengundang untuk dimintai klarifikasi terkait dengan kebenaran daripada materi yang dilaporkan. Oke.